wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang keselamatan kerja listrik. Saya Makbul dari absen 16. Saya Nabila dari absen 23. Saya Priscila absen 25. Saya Fawas dari absen 19. Keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan alat, bahan, proses, tempat, lingkungan, dan cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang dalam melaksanakan tugas-tugas atau adanya tegangan listrik di sekitarnya, baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Pada dasarnya, keselamatan kerja listrik adalah tugas dan kewajiban dari, oleh, dan untuk setiap orang yang menyediakan, melayani, dan menggunakan daya listrik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja yang di dalamnya diatur pasal-pasal tentang keselamatan kerja untuk para pekerja listrik. Latar belakang keselamatan kerja listrik tidak lepas dari tingkat kehidupan masyarakat, baik pendidikan, sosial ekonominya, dan kebiasaan akan merupakan faktor-faktor yang banyak kaitan dengan keselamatan kerja. Kecepatan perkembangan peristrikan dengan luasnya jangkauan dan besarnya daya pembangkit melampaui kesiapan masyarakat yang masih terbatas pengetahuannya tentang seluk-beluk kelistrikannya. Persyaratan umum instalasi listrik atau disingkat PUIL merupakan rambu-rambu utama dalam menanggulangi bahaya listrik yang diakibatkan oleh pelayanan, penyediaan, dan penggunaan daya listrik. Listrik dinamis. Sumber listrik dinamis sangat bervariasi besarnya, tegangannya maupun dayanya. Keselamatan kerja listrik dinamis dibagi dalam beberapa bagian. 1. Bagian pembangkitan. Keselamatan kerja listrik pada bagian pembangkitan meliputi sumber daya, peralatan, pengendalian, dan sistem pengamanan tegangan. Besarnya tegangan terbangkit tergantung dari besarnya daya. Untuk pemakaian daya langsung, tegangan terbangkitnya tegangan terpakai yaitu 110 volt, 127 volt, 220 volt, 240 volt, atau 380 volt. 2. Bagian transmisi. Pada bagian transmisi, yang ruang lingkupnya termasuk gardu-gardu induk memerlukan syarat-syarat keselamatan yang tinggi. Bagian transmisi bekerja dengan tegangan rendah untuk alat-alat pengendaliannya dan tegangan tinggi sampai ekstra tinggi untuk sistem jaringannya. 3. Bagian distribusi. Bagian distribusi merupakan bagian yang paling banyak berhubungan dengan kegiatan manusia sebagai pengguna daya listrik maupun bukan. Program listrik masuk desa sangat meminta perhatian dalam hal keselamatan kerja listrik. 4. Bagian instalasi. Instalasi listrik merupakan bagian terakhir dari sistem perlistrikan dinamis yang menyangkut masalah pemakaian. Hampir seluruh pengguna daya listrik dilayani oleh instalasi listrik secara langsung. Prosedur keselamatan saat bekerja dengan peralatan listrik. Yang pertama, cek peralatan Anda apakah sesuai dengan dan memenuhi standar. Yang kedua, gunakan equipment bertegangan rendah sedapat mungkin. Jika menggunakan 203 volt, gunakan peralatan ELCD. Cek peralatan Anda apakah masih valid tingkat portable appliance test PAT-nya. Untuk menghindari persoalan, perlu dilakukan langkah-langkah seperti ini. Gunakan insulator saat menangani jaringan dan alat listrik. Pastikan voltase perangkat sesuai dengan voltase jaringan listrik. Jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari anak-anak. Dan gunakan pemutusan aliran listrik. Yang terakhir, matikan listrik bila tidak dipakai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.